Episode 152. Suamiku seorang CEO. Ines dan Pak Hendra memulai obrolannya dan Ines menunjukkan sebuah desain yang sudah ia buat. Memberikan penjelasan secara detail serta bahan bangunan yang dibutuhkan dengan kualitas dan harga terjangkau. Tak terasa malam pun tiba, walau hidangan makan malam sudah disediakan oleh Pak Hendra, mereka masih melanjutkan aktivitasnya selesai makan. Jam sudah menunjukkan pukul 9.30 WIB. Ines mengakhiri meeting bersama Pak Hendra dan beberapa bawahannya. Sudah cukup penjelasan dari saya secara keseluruhan dan juga budget yang akan dikeluarkan. Baik Nona Ines, kontrak kerjasama dan penandatanganan perusahaan kita akan diadakan di Hotel Ritz-Carlton. Oke Pak Hendra, 3 hari lagi kita akan bertemu di Hotel Ritz-Carlton. Ines dan Pak Hendra saling berjabat tangan. Setelah itu Ines meninggalkan ruangan Pak Hendra. Area di dalam kantor, MK, sudah tutup. Hanya ada beberapa ruangan yang lampunya masih menyala. Ines berjalan melintasi lorong perkantoran menuju pintu lift. Ting! Ines masuk ke dalam lift bersama 2 orang pria yang tiba-tiba ikut masuk ke dalam lift. Ines pikir 2 pria itu yang tadi ikut meeting bersamanya di ruangan Pak Hendra, namun ia sedikit curiga pria bertubuh tegap, dengan wajah tertutup masker itu menatap intens saat Ines melirik ke arahnya yang berdiri di sampingnya. Ting! Ines melangkah keluar dengan cepat, ia menoleh pada arloji di tangannya jam sudah bergerak ke angka pukul 10.15 menit. Suara Hels terdengar nyaring di lorong perkantoran yang sepi. Ines sempat curiga seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Ia tak berani menoleh ke belakang dan mempercepat langkahnya. Saat di depan pintu Ines terkejut, karena pintu depan lobi sudah terkunci. Ines berusaha mendorong pintu kaca itu agar menimbulkan suara. Di depan pintu kaca seorang satpam berbicara dari luar kaca, walau Ines tidak mendengar suara satpam itu bicara. Namun ia sedikit mengerti saat pria berpakaian biru dongker itu menunjuk ke arah samping, ke sebuah pintu samping khusus karyawan. Ines mengangguk dan berjalan ke arah pintu samping. Sekujur tubuh Ines keluar keringat dingin, ia berjalan dengan cepat menuju pintu samping yang jaraknya lumayan jauh. Hatinya sedikit tenang saat ia melihat sebuah pintu terbuka lebar. Saat hampir mendekati pintu keluar, tiba-tiba pintu yang terbuat dari besi baja itu tertutup rapat. Brak! Hati Ines mulai resah, tubuhnya gemetar karena ketakutan. Ia mendekati pintu dan mengendor-gedornya keras. Dor! 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 Bukakan pintunya, masih ada orang di dalam. Teriak Ines. Pak! Bukakan pintunya, saya mau keluar. Ines masih terus berteriak dan menggedor pintu dengan kuat. Telepon! Aku harus menelpon Pak Hendra, bukankah dia masih di dalam ruangannya? Ines mengambil ponsel dalam tasnya dan mulai mencari kontak Pak Hendra. Sebelum ia menekan tombol hijau, tiba-tiba ada yang menarik ponselnya. Siapa kau? Kenapa kau ambil ponselku? Tanya Ines ketakutan. Jangan berisik, ikutlah bersama kami bila kau ingin aman. Seruan 2 orang pria yang tadi bersamanya di dalam lift. Tiba-tiba sudah berada di depan Ines. Jangan mendekat. Kalian mau apa? Aku tidak ada masalah dengan kalian. Teriak Ines dengan tubuh gemetar seraya mundur ke belakang dan terbentur pintu besi. Ikutlah bersama kami dan tidak usah teriak. 2 orang pria tertutup masker itu berjalan semakin mendekat, lalu menarik tangan Ines dan membekap mulutnya dengan sapu tangan yang sudah dikasih obat bius. Seketika Ines pingsan dalam P3 pria yang membekapnya. Ines, maafkan aku, terpaksa aku melakukan ini. Hanya dengan cara begini kau akan menjadi milikku seutuhnya. Gumamnya lirih. Cepatlah bro. Jangan sampai security melihat aksi kita, bisa dikeroyok kita. Ayo kita pergi dari sini. Kita lewat pintu gudang belakang, di sana tidak terlalu banyak security, kita aman membawa wanita ini. Kalau gitu cepat kau pindahkan mobilnya ke area gudang belakang. Oke, ayo. Setelah dirasa aman, 2 pria itu pergi membawa Ines melalui pintu belakang dan memasukkan Ines ke dalam jok mobil di baris kedua.
Kalau bukan lo janjiin bayaran besar gue nggak mau ambil resiko ini, takut ketahuan dan dipecat dari perusahaan. Gue jamin, lu nggak akan dipecat. Lagian ini masalah gue dengan wanita ini, nggak ada hubungan dengan pekerjaan kita. Ujar pria itu menenangkan temannya. Oke, gue percaya sama lu. Kita harus bermain aman dan rapi, jangan sampai gara-gara lo culik nih perempuan kita jadi kena masalah. Udah cepat kita jalan, sebelum ada orang yang pergoki. Oke. Pria itu melajukan mobilnya ke sebuah tempat yang sudah direncanakan. Sementara di dalam sebuah sedan yang tak jauh dari perkantoran MK, seorang pria terlihat cemas. Berkali-kali ia menghubungi Pak Hendra, pria yang sedang bekerja sama dengan perusahaan Vandeles. Pria ini adalah orang kepercayaan Georgi. Ia sedang memantau karyawannya Ines. Halo Tuan William. Maaf saya baru angkat telepon Anda. Ucap suara bariton dari seberang telepon. Di mana Nona Ines? Kenapa sudah jam 10.30? Nona Ines belum juga terlihat keluar dari kantor MK. Maaf Tuan William, meeting sudah selesai setengah jam lalu. Saya juga baru akan turun karena tak terasa sudah larut malam. Lain kali jangan biasakan meeting sampai larut malam. Nona Ines itu seorang wanita, jangan samakan dengan kita kaum pria yang kuat bergadang sampai pagi. Terdengar nada marah dari ucapan William. Baik Tuan, akan saya perhatikan ucapan Tuan William, lain kali tidak akan terulang lagi. Bagus. Saya matikan teleponnya. Klik. William putuskan sambungan telepon bersama hembusan nafas kasar. Kenapa Ines tidak keluar juga? Seharusnya ia sudah melewati gerbang itu bersama motornya. William mulai merasakan keanehan. Biar tidak mati penasaran, lebih baik aku bertanya pada security di sana. William turun dari sedan hitamnya dan berjalan ke arah gedung MK. Setelah melewati gerbang perkantoran, William menemui beberapa satpam yang sedang berkumpul di depan pos penjagaan. Maaf Pak, boleh saya bertanya? Iya Pak. Anda sedang cari siapa? Seorang wanita, tadi siang berkunjung ke sini, atas perintah perusahaan Vandeles untuk mengadakan meeting bersama Pak Hendra. Wah, wanita yang datang ke gedung ini pasti banyak Pak. Ciri-cirinya seperti apa ya Pak? Postur tubuhnya sedang, tingginya kira-kira 160 cm, cantik, dan rambutnya hitam sebahu. Kalau spesifik seperti itu juga banyak, Pak Satpam itu menggaruk kepalanya. Dia memakai motor Scoopy, warnanya coklat. Oh, motor Scoopy itu ya. Motornya masih ada di parkiran Pak. Saya pikir itu punya anak OB yang biasa pulang terakhir. Bisa saya buktikan motor itu? Apa benar punya karyawan saya? Bisa Pak. Ada di parkiran basemen. Ayo saya antarkan. William mengikuti dua orang security turun ke basemen dan berjalan ke arah parkiran motor. Kebetulan kendaraan roda 2 sudah hampir kosong, karena seluruh karyawan sudah pulang pada jam 5 sore. Ini bukan motornya Pak? Tanya salah satu security. William terbelalak melihat motor Scoopy berwarna coklat yang jelas ia sudah tahu pemiliknya. Benar. Ini milik karyawan saya. Apa mungkin dia terjebak di dalam kantor Pak Hendra? Tidak mungkin Pak. Barusan mobil Pak Hendra lewat saat Bapak sedang bertanya dengan kami. William menghempaskan nafas kasar seraya mengusap wajahnya berkali-kali dan menatap serius dua orang security di depannya. Bantu saya untuk mencari karyawan saya Pak, bisa kita ke dalam gedung untuk mencarinya? Tidak bisa Pak. Ini sudah jam 11, lampu gedung sudah dimatikan. Tidak mungkin ada seseorang di dalam gedung, kami sudah mengeceknya sebelum matikan saklar lampu, kecuali bila ada yang masih meeting, dan biasanya ada pemberitahuan dari pihak kantor. Apa yang dikatakan security itu ada benarnya, namun di mana Ines berada? William mendesah frustasi. Seharusnya Ines menyadari, sampai detik ini ternyata William masih mencintainya dan terus menjaganya walau dari jarak jauh. Episode 153. Di pos penjagaan, William meminta kepada kepala security untuk memperbolehkan masuk ke dalam gedung perkantoran MK.
agar tidak penasaran karena Ines yang hilang secara tiba-tiba sementara motornya masih berada di dalam parkiran. "Maaf Tuan, ini sudah tengah malam, rasanya tidak mungkin masih ada orang di dalam." "Baiklah kalau begitu saya akan menelpon Pak Hendra, dia harus bertanggung jawab karena tadi karyawan saya datang menemui Pak Hendra untuk presentasi," ucap William kesal lalu mengambil ponsel dalam saku celananya. Dalam panggilan ketiga telepon diangkat. "Halo Tuan William. Pak Hendra, Anda berada di mana?" "Saya baru saja sampai rumah, ada apa ya Tuan?" Tanyanya bingung, karena ia heran belum pernah William menghubunginya tengah malam. "Tolong Pak Hendra, Anda bicara pada kepala security untuk saya masuk ke dalam gedung perkantoran MK. Untuk mencari karyawan saya yang hilang tiba-tiba, setelah saya cek ternyata motornya masih berada di parkiran gedung MK." "Oh ya. Baiklah saya akan bicara pada kepala security. Boleh berikan ponselnya pada Pak Maman." William memberikan ponselnya pada kepala security. "Iya Pak. Baik akan saya bantu cari." Usai berbicara pada Pak Hendra, security itu memberikan ponselnya pada William. "Baiklah Pak William, mari ikut saya. Yang lainnya ayo ikut bantu cari. Pak Ari bisa nyalakan kembali saklar lampunya," perintah kepala security. "Baik Pak." William dan beberapa orang security akhirnya memasuki gedung MK. Seketika ruangan yang gelap gulita menjadi terang benderang, mereka mulai menyisir tempat ruangan Pak Hendra. Namun tidak ada jejak sama sekali. William hampir putus asa dan mulai menyerah. Namun otaknya masih terus berpikir di mana Ines. Sementara motornya masih berada di parkiran perkantoran MK. Selain pintu di lobi utama, berada sebelah mana lagi pintu yang arah keluar gedung ini? Tanya William pada security. "Masih ada di samping dan di belakang pintu keluar untuk karyawan, namun kebanyakan karyawan lewat lobi utama, lewat samping bila mereka kerja lembur, sebab jam 6 sore pintu lobi sudah dikunci." William sempat berpikir Ines pulang larut malam dan lembur, bukankah Pak Hendra tadi bilang Ines sudah pulang setengah jam lalu, itu artinya Ines belum lama meninggalkan gedung. "Bisa kita ke pintu samping? Tadi saat pertama saya telpon Pak Hendra, karyawan saya baru pulang, pasti tadi lewat pintu samping." "Baiklah ayo." Pak Maman kepala security berjalan di depan diikuti William dan lainnya. Saat sudah di dekat pintu samping, William melihat sebuah map berada di lantai. Ia mengambil dan membukanya. Ia terkejut melihat desain dan logo bertuliskan, GEV, itu adalah nama perusahaan Georgi Vandeles. "Benar ini milik karyawan saya, berarti ia tadi lewat sini. Tapi kemana perginya?" William mendesah frustasi, seakan mendapatkan teka-teki yang harus dipecahkan. Mungkin benar karyawan Tuan lewat sini. Atau mungkin saja map itu terjatuh. Alibi security. Tunggu. Bukankah gedung ini memiliki CCTV? Bisa saya lihat CCTV-nya? Ada di dalam kantor pemasaran. Bila Tuan ingin melihatnya akan saya antar. Mari kita ke sana. Pak Maman mengawal William sampai di sebuah kantor yang letaknya di samping gedung MK. Setelah berbicara pada penjaga CCTV, Pak Maman selaku kepala security mempersilakan William untuk masuk dan melihat CCTV. Setelah dilacak, semua yang berada di ruangan itu terkejut karena ada dua orang pria memakai masker membius Ines dan membawanya pergi lewat pintu belakang. Brak! William tampak geram dan mengebrak meja di depannya. "BR3 ngesek. Ternyata ada yang menculik karyawanku." "Tuan. Sabar dulu Tuan. Kami akan bantu cari karyawan Tuan. Dari awal saya sudah curiga, kenapa tiba-tiba karyawan saya hilang tapi motornya masih ada di parkiran. Kalian semua akan saya tuntut karena tidak becus bekerja, sampai karyawan saya menghilang di perkantoran MK." Bentak William, dengan tatapan tajam dan rahang kokoh mengeras. Mereka semua terdiam. Apalagi mendengar ancaman dari William membuat mereka kalang kabut dan takut. Dengan penuh emosi William meninggalkan tempat itu dan menuju mobilnya. Di dalam mobil,
William menghubungi orang kepercayaannya. Halo Alex. Kau selidiki wanita bernama Ines. Baik Tuan Wei. Ingat aku tidak ingin ada kata gagal, foto wanita bernama Ines itu sudah aku kirimkan ke nomormu. Dan cari juga pria bernama Rangga. Kirimkan fotonya Tuan. William mengirimkan foto Rangga yang ia foto saat bertemu seminggu lalu. Saya akan lacak sekarang dan memberikan info secepatnya. Ucap pria bernama Alex dan panggilan terputus. Sialan pasti semua ini adalah perbuatan Rangga. Akan aku kejar kau walau sampai ke lubang semut sekalipun. Teriak William seraya memukul setir di depannya. Flashback on. Ada apa kau ingin bertemu denganku? Tanya pria tinggi tegap itu seraya mendudukkan tubuhnya di kursi. Aku ingin kau jangan pernah ganggu Ines lagi. Ines adalah kekasihku. Bentak pria bule yang terlihat dingin dan angkuh. Namun, ketampanannya tidak berkurang walau bersifat dingin, angkuh dan tegas. Kekasihmu kau bilang. Pria itu tertawa kecil, Ines sudah berjanji padaku. Ia ingin menikah denganku karena sudah mendapat restu dari ayah dan ibuku. Cih. Kau itu hanya berpura-pura dan memanipulasi dengan alasan ayahmu sakit jantung akut. Untuk mencari simpati Ines agar mau menikah denganmu. Hal bodoh apa yang sudah kau lakukan dengan bersujud di depan kekasihku? Agar Ines luluh dengan sikap bodohmu itu. Kau pikir caramu itu elegan, namun sangat murahan. Video murahanmu sudah tersebar di jagat raya. Kedua alis Rangga menukik dan menatap tak percaya pada pria bule di depannya. Kau tidak percaya apa yang sudah aku katakan. Kau buka saja sosmed atau kau browsing langsung, bisa kulihat video bodohmu itu. Rangga terdiam dan ia membuka sosmed, ternyata benar sudah ada yang menggugah video itu. Ia meremas ponselnya dan menatap tajam William. Kau lihat saja aku akan tetap menikahi Ines karena dia adalah kekasihku. William terbahak dengan tatapan mengejek, bukankah kalian sudah berpisah 2 tahun yang lalu? Karena perbuatan bodohmu selingkuh dengan sahabat Ines. Rongga dada Rangga seakan tercekik, ia tidak dapat membalas perkataan William, sebab yang diucapkan William adalah benar. Itu bukanlah urusanmu. Dan jangan pernah ikut campur urusan pribadiku dengan Ines. Akan aku buktikan padamu kalau aku dan Ines akan menikah secepatnya. Selesai berbicara penuh ancaman, Rangga berdiri dan meninggalkan William dengan penuh dendam. Flashback off. Sialan. Sudah pasti ini perbuatan Rangga. Ternyata ancamannya tidak main-main. Kesal William mencabik. Beberapa menit kemudian, suara dering ponsel membuyarkan lamunannya. William melihat nama si penelpon dan menggeser tombol hijau itu. Halo Lex. Saya sudah menemukan lokasinya Tuan. Good job. Kirimkan sareloknya. Saya akan langsung menuju lokasi. Oke Tuan. Dan satu lagi, kalian harus berkumpul di lokasi dan tunggu saya di sana. Siap Tuan. Rangga. Apakah rencanamu akan berhasil? Kita lihat saja nanti. Gumamnya seraya melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi.